cerita dari klien yang gagal mengambil pesugihan. Nah, sebelum saya mulai untuk videonya, perlu saya jelaskan lagi. Jika Anda mencari pesugihan yang instan, langsung dapat uang, langsung transfer ke rekening atau dana goib, maka saya Abah Romdoni tidak melayani tersebut. Jadi kalau ada oknum yang mengaku sebagai Abah Romdoni atau sebagai staf Abah Romdoni mengaku melayani hal tersebut, nah itu sudah bisa dipastikan itu penipuan. Saya hanya melayani pesugihan putih. Nah, manfaat utamanya itu untuk melancarkan rezeki, bukan mendatangkan uang secara tiba-tiba. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share salah satu cerita dari klien yang gagal mengambil pesugihan yang instan itu. Nah, bagaimana ceritanya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kali ini saya akan share kasus dari Pak Kosim. Tentu nama ini nama samaran. Nah, sebenarnya itu kejadian ini sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, tapi kenapa saya share kalau sudah lama? Nah, yang pertama itu adalah tentu karena saya itu bertemu dengan Pak Kosim baru beberapa bulan yang lalu. Lalu yang kedua itu adalah dukun atau paranormalnya yang menjembatani Pak Kosim ini itu adalah kebetulan teman saya sendiri. Nah, jadi menurut saya itu menarik jika kasus ini saya share kepada saudaraku semua. Nah, Pak Kosim ini orang Jepara sendiri, namun lumayan jauh dari tempat praktek saya. Kurang lebih hampir 2 jaman lah jika menggunakan sepeda motor. Kalau menggunakan mobil malah bisa lebih lama. Nah, sekitar 15 tahun yang lalu Pak Kosim ini tuh merantau di Pulau Sumatera. Untuk kotanya itu saya lupa. Nah, saat merantau ini Pak Kosim itu mendapatkan info seputar pesugihan instan. Langsung bisa mendapatkan uang, emas, dan harta, dan lain sebagainya secara instan. Nah, Pak Kosim ini itu sangat tertarik karena sudah capek menjadi perantauan. Nah, sialnya ternyata tempat tinggal paranormal yang melayani pesugihan tersebut itu berada di ujung timur Pulau Jawa. Jauh sekali mungkin seperti itu. Namun karena sudah bertekad Pak Kosim ini tetap ingin mengambil pesugihan tersebut. Setelah menabung dan cukup bekal, Pak Kosim lalu berangkat ditemani oleh temannya yang memberi info tentang pesugihan ini. Karena temannya ini itu juga tertarik. Konon dulu dia itu diajak seseorang ke dukun tersebut. Dan sekarang orangnya itu sudah kaya raya. Nah, singkat cerita sudah sampailah kedua orang tersebut, Pak Kosim dan temannya tadi, di rumah dukun pesugihan. Dukun tersebut itu menjelaskan
yaitu ada 3 tahapan yang harus dikerjakan. Yang pertama itu adalah tirakat dan ritual khusus yang masih diingat Pak Qasim ini, itu disuruh puasa dan mandi di sumber mata air, ya semacam kolam kecil gitu ya, di dekat hutan. Lalu yang kedua adalah bersemedi dan penyerahan tumbang. Terus kemudian yang ketiga itu adalah perawatan yang berlaku selamanya. Nah, di fase 3 inilah kata dukun tersebut itu sudah bisa mendapatkan uang atau emas dan harta benda yang lainnya. Nah, untuk perawatannya sendiri Pak Qasim itu tidak tahu ya, bagaimana caranya. Ya, kenapa Pak Qasim itu hanya menyampaikan fase kedua? Ya, karena ketika bersemedi, Pak Qasim ini tuh mengaku didatangi ya sosok pria ya, yang meminta nyawa salah satu dari anak Pak Qasim ini. Lalu Pak Qasim di sini tuh paham ya bahwa beliau ini diminta tumbal dan Pak Qasim itu tidak mau. Nah, dengan begitu bisa dikatakan Pak Qasim ini tuh gagal mengambil pesugihan tersebut. Ya, beda cerita dengan temannya Pak Qasim ini. Temannya itu bisa sampai ke fase terakhir. Dan kata Pak Qasim itu memang benar, salah satu dari anak temannya itu meninggal. Tidak sampai 1 bulan ya, setelah pengambilan pesugihan ini. Dan benar juga memang ya, teman Pak Qasim itu mendadak menjadi kaya raya. Nah, dari penuturan Pak Qasim ini, kekayaan dari temannya itu tidak sampai 2 tahun itu ludes lagi, habis. Dan ketika Pak Qasim itu bertanya, ya, kenapa kok bisa kembali miskin? Ya, temannya itu menjawab dia tidak bisa melakukan perawatan. Dan temannya itu juga bersikeras ya, tidak mau bercerita tentang perawatan tersebut. Nah, terlepas dari itu semua ya, alhamdulillah Pak Qasim itu tidak jadi mengambil pesugihan tersebut. Oh ya, nanti setelah video ini ya, akan saya share tentang teman saya yang melayani pesugihan instan ini. Ya, nah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya dari kasus Pak Qasim ini dan temannya. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semuanya. Nah, saya Abah Romdoni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.